Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat biokimia? Hari ini topik ke-14 kita akan membahas mengenai zat pengatur tumbuhan dan fitohormon. ZPT. Kita biasa menyingkat disingkat ZPT, zat pengatur tumbuhan. Dan kali ini ditambah dengan fitohormon pada tanaman. Seperti apa? Yuk kita bahas bersama-sama ya. Apa itu fitohormon dan apa pentingnya bagi tanaman? Kita akan bahas satu persatu. Apa hubungannya fitohormon tersebut terhadap zat pengatur tumbuhan. Jadi, ZPT atau zat pengatur tumbuhan adalah sekumpulan senyawa organik non-hara atau bukan hara, bukan nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia yang kadarnya sangat kecil, biasa dengan satuan milimol per liter atau mikromol per liter, serta mampu mendorong, menghambat, mengubah pertumbuhan, perkembangan, pergerakan taksis tumbuhan. Jadi hormon, apa itu hormon? Dari kata bahasa Yunani, hormein, Yunani ya, artinya adalah menggiatkan. Jadi yang semula nggak aktif, jadi digiatkan menjadi aktif kembali. Jadi ya, singkat ZPT atau zat pengatur tumbuhan ini adalah senyawa-senyawa non-hara ya, yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia ya, mampu mendorong, menghambat atau mengubah pertumbuhan, pergerakan tanaman. Nah, ada 5 kelompok atau grup hormon tumbuhan atau ZPT yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada auksin, ada gliberilin, asam gliberilat atau biasa disingkat GA. Yang ketiga ada sitokinin, 4 etilen, dan yang kelima adalah asam absisat atau absisik asid. Nah, jadi 5 kelompok grup hormon tumbuhan atau ZPT ini ada 5 kelompok ya. Oke, kita perdengarkan adzan. Kita lanjut ya sambil kita lanjutkan. Nah, 1 auksin. Berdasarkan FW tahun 28 itu menemukan auksin pada koleoptil kecambah atau gandum yang gandum itu kan Avena sativa ya kan. Nah, menemukan adanya auksin pada koleoptil di gandum. Semua pucuk tumbuhan memproduksi auksin. Urin hewan bahkan manusia itu juga mengandung heteroauksin, yaitu IAA atau indol asetik acid. Terus pertanyaannya, di mana auksin itu disintesis? Jadi tadi kan kita bahas ya, pertama kali auksin itu ada di ujung koleoptil kecambah gandum ya. Terus di pucuk tanaman enzimnya mengubah triptofan menjadi IAA. Auksin itu banyak disintesis pada jaringan meristem atau pucuk tumbuhan, tunas, kuncup bunga, kuncup daun, dan ujung akar. Kemudian didistribusikan ke daerah lain pada bagian tumbuhan. Nah, fungsi auksin itu apa sih sebenarnya Bu Intan? Pasti kalian bertanya-tanya. Auksin itu memicu perpanjangan sel dan pembelahan sel. Auksin yang aktif ya, ini di nomor 1, auksin yang aktif dalam konsentrasi yang sangat rendah antara 0,01 sampai 10 mg per liter. Dan tadi Bu Intan ulangi, memicu perpanjangan sel serta pembelahan sel. 3. Merangsang pembentukan akar, bunga, dan buah.
Dan yang keempat, membantu perkecambahan dan dominansi apikal. Gimana? Auksin banyak ya manfaatnya ya. Wow, serbaguna sekali. Kalau kalian lihat di sini banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari auksin. Bisa merangsang akar sama in vitro, merangsang pertumbuhan kalus, pertumbuhan tunas, merangsang pembentukan bunga, pembentukan buah, serta mencegah gugur daun dan buah. Pengaruh cahaya terhadap auksin itu gimana? Tadi pada percobaan FW Wen kan membuktikan bahwa pengaruh cahaya itu terhadap distribusi dari auksin. Blok A, apabila kalian lihat ada blok A dan blok B ya. Blok A ini 65% auksin, sedangkan 35% itu yang blok B itu adalah auksin. Nah, kalau kalian lihat banyak mana? Ya, banyak blok A ya. Padahal cahaya itu mempengaruhi distribusi auksin. Sinar yang paling berpengaruh adalah sinar yang berwarna nila. Jadi pada gambar ujung koleoptil pada blok agar A ya. Kemudian ini ujung koleoptil pada blok agar B. Kira-kira mana yang besar? Ternyata auksinnya lebih besar yang A, yang 65% auksin. Sedangkan blok B 35% auksin. Pengaruh gravitasi terhadap distribusi auksin. Oh, ternyata gravitasi itu penting ya. Nah, ternyata kalau kalian lihat gaya gravitasi berpengaruh terhadap distribusi auksin. Contohnya ini ada 50-50 nih, ada agar A dan agar B, 50-50 ya, yang satunya berdasarkan arah gravitasi itu yang bawah itu lebih banyak mengandung auksin daripada yang atas ya, gitu. Jadi yang bawah yang A apabila ditidurkan ya 67% auksinnya, sedangkan yang B 33%. So, gaya berat atau gravitasi itu berpengaruh terhadap distribusi auksin. Nah, apabila kalian lihat ini ada bagian tumbuhan yang dipotong di seedling, terus ditaruh di agar. Auksin itu terdifusi di balok agar menjadi warnanya jadi pink, ya kan? Kemudian auksin ini jadi saat disentuhkan, auksin ini akan masuk ke dalam bagian tumbuhan tersebut yang warna pink ini. Tuh. Berarti auksin itu bisa dipindahkan ya. Coba. Nih, existing place. Nah, ini dipotong ya, kemudian auksin itu ditaruh di balok. Baloknya terus mengandung auksin kan ini ya, warna pink. Baloknya kemudian distimulasi pada tanaman yang bertumbuh. Balok tadi didekatkan pada batang yang akan tumbuh, ya kan? Akhirnya batangnya akan berubah menjadi pink dan menyatu, ya kan? Membentuk kurva, menyatu. Gimana? Auksin, nah ini. Ya. Apa yang terjadi bila auksin ditambahkan ke batang? Batang akan membengkok menjauhi auksin. Batang yang kena auksin akan lebih cepat memanjang. Dominansi apikal, kadar auksin yang tinggi pada batang dekat tunas lateral itu menghambat pertumbuhannya, menghambat pertumbuhan tunas lateral dengan kehadiran tunas terminal. Bila kadar auksin pada tunas lateral dikurangi, maka tunas lateral itu mulai tumbuh. Ini rantai kimianya ya, silahkan dipahami. Jalur sinyal